Seingat saya ketika waktu itu, bapak-bapak itu ada di dalam rumah saya, orang-orang itu memang massa itu sudah berkumpul gitu di depan rumah saya gitu, dan itu nggak sampai di situ saja ancamannya. Bahkan, keesokan harinya masyarakat-masyarakat, di masyarakat di komplek rumah saya itu mereka menggelar ibadah sholat begitu di depan rumah saya. Kemudian mereka mengundang ustadz dan ustadznya itu berceramah dengan sangat hebat, dia berkata, "Bunuh saja orang Kristen." Ketika Seingat saya ketika waktu itu, bapak-bapak itu ada di dalam rumah saya, orang-orang itu memang massa itu sudah berkumpul gitu di depan rumah saya gitu, dan itu nggak sampai di situ saja ancamannya. Bahkan, keesokan harinya di masyarakat di komplek rumah saya itu mereka menggelar ibadah sholat begitu di depan rumah saya. Kemudian mereka mengundang ustadz dan ustadznya itu berceramah dengan sangat hebat, dia berkata, "Bunuh saja orang Kristen, bantai saja orang Kristen." Mereka itu, ustadz itu berceramah bukan hanya ngomong dengan tanpa alat gitu, bahkan mereka itu pakai speaker gitu. Itu sudah malam, sudah waktunya tidur, dan mereka berteriak-teriak seperti demikian. Karena kami sekeluarga kan juga baru mengenal Tuhan, kami juga belum bisa berdoa panjang lebar. Akhirnya, kami hanya berkumpul malam itu. Saya, mama, dan adik saya itu bertiga, kami hanya berkumpul di kasur itu sembari mau tidur. Kami hanya bilang, "Tuhan tolong lindungi kami mau tidur." Sudah, kami cuma berdoa begitu dalam nama Yesus, amin. Karena kami sudah tidak tahu lagi mau berdoa bagaimana. Tapi lagi-lagi anehnya, sekalipun kematian terasa sudah di depan mata, itu seperti kematian sudah selangkah di depan kami. Tapi anehnya saya pribadi itu tidak merasa takut sedikit pun, tidak gentar sedikit pun, tidak ada perasaan untuk mundur dari Tuhan, tidak ada perasaan mau sudahlah tinggalkan Tuhan aja daripada hidup kayak gini. Dan saya juga saya yang masih umur 10 tahun itu tidak ada perasaan untuk mengasihani diri ataupun saya merasa bersedih gitu. Justru yang ada di pikiran saya, kasihan ya orang itu belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan puji Tuhan malam hari itu saya dan keluarga tidur dan besoknya bangun masih hidup. Tidak dibantai, tidak dibunuh, dan kami masih sehat gitu, puji Tuhan. Kemudian tantangan selanjutnya itu dari dalam keluarga sendiri, karena keluarga besar mama saya itu masih beragama Muslim, dan mereka tantangannya itu adalah mereka benar-benar menganggap kami itu kafir dan gila. Kami itu sering disebut orang gila begitu. Kemudian kami juga dimusuhi bertahun-tahun karena kami tidak seagama dengan mereka. Kemudian kami juga dikucilkan karena mungkin dari segi agama tidak sama. Kemudian dari segi ekonomi juga kami tidak sebanding dengan mereka. Mereka memiliki harta yang banyak, kami tidak gitu. Dan tapi lagi-lagi dalam perasaan saya, dalam hati saya tidak ada sama sekali perasaan bersedih. Justru waktu itu yang ada, ketika saya semakin dibenci, justru saya semakin sering berdoa pada Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, saya mau mereka itu benar-benar mengenal Engkau. Saya pengen mereka juga merasakan kedamaian hidup seperti saya merasakan damai yang Tuhan beri." Terus saya juga bilang, semoga mereka itu diberi keselamatan gitu, sama seperti saya ngerasain keselamatan. Saya hanya berdoa gitu, dan saya hanya sedih kalau saya misalnya mati, saya masuk surga, sementara keluarga besar saya mereka belum percaya Tuhan. Saya hanya memiliki perasaan seperti demikian aja. Tapi dengan bahasa-bahasa saya yang waktu itu masih bahasa anak kecil ya. Saya hanya punya perasaan demikian. Kemudian ketika berangsur-angsur itu, bertahun-tahun itu kami hidup dikucilkan ya dari keluarga. Jadi kami hidup sendiri, hanya keluarga kami aja. Terus ketika saya SMP itu, saya naik SMP sekitar kelas 2 dan kelas 3. Itu lagi-lagi Tuhan menguji kesetiaan keluarga kami, terutama ya saya dan keluarga juga kami diuji dengan kalau mungkin yang kemarin itu yang pertama mungkin diuji masalah iman ya, masalah iman percaya, apakah kamu mau mundur atau tidak, apakah kamu mau maju terus atau kamu malah memilih menyangkali Tuhan. Tetapi kali ini Tuhan menguji saya dan keluarga itu dengan masalah kemiskinan. Jadi 2 tahun setelah saya mengikut Kristus, 3 tahun setelah saya mengikut Kristus dan keluarga, papa saya di PHK. Kemudian disitulah tantangan hidup dimulai gitu ya, tentang masalah ekonomi. Saya tidak selalu bisa sekolah setiap hari karena saya tidak memiliki uang untuk naik untuk ongkos ya, karena waktu itu saya juga naik angkutan umum. Jadi saya mungkin hari ini sekolah, misalnya saya 2 hari ini sekolah, 2 hari kemudian saya nggak sekolah karena saya tidak punya ongkos gitu. Nah, kemudian itu sampai saking nggak punya uangnya, sampai listrik di rumah itu sampai diputus sama PLN. Sampai kami hanya makan beras yang dijadikan bubur dengan garam. Itu pun mama saya tidak ikut makan karena lebih mendahulukan kami anak-anak. Tetapi lagi-lagi di tengah-tengah tantangan kemiskinan ini, ujian kemiskinan ini,
saya tuh tidak punya perasaan sedih gitu, tidak ada punya perasaan sedih. Karena bisa dibilang waktu itu saya masih remaja ya. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak remaja itu biasanya masih jiwanya itu sedang asik-asiknya untuk bermain ke sana kemari, berteman, kemudian sementara saya gitu ya, saya hanya anak dari keluarga miskin yang hanya mikir besok makan apa, kemudian sekolah mau ongkos dari mana gitu. Tetapi Tuhan itu baik memang ya, Tuhan buka jalan dengan saya juga harus berjualan gorengan ke sekolah demi bantu keuangan keluarga. Tapi ajaibnya yang dalam hati saya itu yang ada ya cuma sukacita, tidak merasa malu pada waktu itu. Saya seperti diberi pengertian begini oleh Tuhan, dan kesetiaan dalam mengiring kerih pengertian bahwa kemudian itu berjalan sekitar 2-3 tahun hal demikian. Nah setelah itu setelah hal demikian, papa saya sudah dapat pekerjaan waktu itu, dan puji Tuhan puji Tuhan gitu, ekonomi kami sudah mulai membaik gitu, dan waktu itu saya mulai masuk SMA, dan saya waktu itu sekitar kelas 2 SMA, saya bergabung dengan satu pelayanan anak jalanan yang dinaungi oleh sebuah yayasan, dan pada awalnya itu semua baik-baik saja, namun lama-kelamaan itu terjadi penyelewengan ajaran. Pemimpinnya itu adalah seorang perempuan yang mengaku bahwa dirinya memiliki karunia kenabian begitu, dan dia juga sendiri mengaku bahwa dirinya itu nabi. Karena dia selalu mengatakan selalu mengawali kalimatnya itu dengan berkata kata Tuhan. Jadi dia selalu berkata kepada pengikutnya, kata Tuhan tuh begini loh, kata Tuhan begitu. Nah bahkan ada satu kali saya ragu seperti demikian. Saya waktu itu sudah sekitar 7 tahun mengikuti kelompok ini. Ada satu kalimat dari mulutnya itu, dia berkata begini, nanti kalau khotbah itu tidak usah pakai Alkitab, karena firman itu sudah menyatu di tubuh saya. Dia bilang demikian. Terus saya akhirnya di situ saya menjadi sadar gitu, wah ini aliran sesat. Saya di situ mulai meragukan ajarannya gitu. Dan terakhir ketika saya sudah bekerja, saya punya tabungan, dia meminta uang tabungan saya itu sebesar 20 juta beserta semua perhiasan saya dengan alasan katanya Tuhan yang memintanya. Akhirnya entah kenapa seperti terhipnotis saya memberikan uang itu tanpa ragu gitu. Dan akhirnya tapi anehnya ketika saya jauh dari dia, saya itu marah dan tidak terima. Saya ingin ambil uang saya kembali, tapi saya takut untuk memintanya. Dan singkat cerita, dia memiliki konflik dengan keluarga saya. Sampai akhirnya gara-gara konflik itu, akhirnya kami bisa keluar dari kelompok itu. Tapi kami pun keluarnya bukan dengan gampang ya. Kami itu keluar dengan banyak intimidasi lah. Kata-kata dia itu banyak yang mengutuk kami. Katanya kami nanti terperosok ke jurang yang dalam. Bahkan hidup kami akan terpuruk, akan sakit parah. Intinya dia banyak mengutuki keluarga saya dan saya. Bahkan dia juga menghasut para pengikutnya itu untuk memusuhi kami. Dan itu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Itu karena jujur karena memang saya tidak memiliki mentor atau kakak rohani yang untuk membimbing saya di dalam kekristenan gitu. Jadi sejak masuk Kristen entah kenapa saya selalu bercita-cita untuk jadi pendeta, tapi ya hanya itulah yang di benak saya gitu. Karena ditambah lagi saya masuk ke dalam aliran ini, saya selalu berdoa, Tuhan saya ingin belajar Alkitab lebih lagi gitu, karena saya tidak mau disesatkan begitu.